Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Fatona Suraya selaku dosen pengampu mata kuliah umum, literasi digital dan kemanusiaan, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, terima kasih telah menyempatkan diri untuk menyaksikan presentasi saya pada kesempatan kali ini yang membahas mengenai topik implikasi Artificial Intelligence dalam BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sebelum saya memulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rika Fadila Azahra atau biasa dikenal dengan Rika. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Pasti ketika saya memperkenalkan diri tadi dan ketika saya membacakan topiknya, teman-teman pasti bertanya-tanya, kenapa pendidikan luar sekolah malah membahas kesehatan masyarakat? Padahal pendidikan luar sekolah sendiri itu kan prodi dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang notabene-nya lulusannya pasti nanti menjadi guru atau tenaga pendidik. Ya, untuk penjelasannya lebih lanjut kita bahas pada presentasi kita pada kali ini ya. Pendidikan luar sekolah atau non-formal education biasa disingkat dengan PLS dan terkadang juga PNF. Banyak sekali bukan istilah-istilahnya? Ya, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu ya. PLS. PLS itu hadir dengan tujuan sebagai pelengkap dari pendidikan formal. Jadi, yang belum ada dan belum jelas di dalam pendidikan formal nanti akan dijelaskan lebih rinci dan mendetail di dalam pendidikan luar sekolah. Ya, penjelasannya pun disertai dengan praktek dengan implikasi secara real. Jadi diharapkan dari peserta didiknya nanti akan lebih paham dengan pendidikan luar sekolah sendiri. Lalu dari PLS sendiri akan melahirkan agen-agen PNF biasanya yang disebutnya. Ya, agen-agennya sendiri ini akan menjadi pendidik, pelatih, dan penyuluh. Nah, dari profesi-profesi yang dilahirkan, salah satunya kan adalah penyuluh. Nah, BKKBN sendiri atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, di dalamnya itu terdapat penyuluh-penyuluh keluarga berencana di masyarakat. Nah, apa sih sebenarnya yang disuluhkan atau yang diberikan kepada masyarakat melalui BKKBN? Ya, penyuluh dari BKKBN sendiri itu akan menyuluhkan program-program dari pemerintah mengenai penekanan angka kelahiran dari masyarakat Indonesia. Karena negara Indonesia sendiri itu kan adalah negara dengan penduduk yang padat di dunia. Jadi memang harus ditekan angka kelahirannya demi kesejahteraan negara tercinta kita, negara Indonesia. Selanjutnya, langsung saja pada implikasi Artificial Intelligence di dalam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Implikasinya adalah aplikasi kecil dan umumnya si lili keren. Ya, si lili keren ini sasarannya adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dan kegunaannya itu untuk kegunaannya itu untuk membangun komunikasi dan memberikan informasi seputar keluarga berencana. Ya, informasinya itu
mengenai sensus penduduk, jumlah angka kelahiran, angka kematian, sex education, dan sebagainya. Lalu juga ada layanan komunikasi dengan penyuluhan online, di mana kita dapat berkonsultasi kapan saja tanpa kita harus bertemu langsung dengan penyuluhnya. Lalu untuk kegunaannya sendiri, dengan adanya Si Lili Keren, petugas di lapangan dari lokasi terjauh pun dapat menyampaikan pesan bangga kencana kepada BKKBN Pusat yang akan sampai dalam hitungan detik. Sedangkan BKKBN Pusat pun dapat menyapa petugas lapangan dalam hitungan waktu yang sama. Dan hebatnya lagi, pesan itu pun dapat diketahui oleh penyuluh KB atau kader IMP serta kader lainnya yang telah menjadi anggota Si Lili Keren BKKBN ini. Yang terakhir adalah aksesnya. Aksesnya sendiri dipermudah supaya masyarakat Indonesia tidak kesusahan dalam mengakses aplikasi ini. Aplikasi Si Lili Keren juga dapat diunduh di Play Store, dan aplikasi ini gratis tanpa harus berlangganan atau dipungut biaya sepeser pun. Bagaimana? Mudah bukan? Yang selanjutnya ya, dari tadi kita sepaneng terus ya. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Untuk ice breakingnya ini adalah berupa pertanyaan dari teman-teman, pasti sudah tahu. Apa saja sih, dengan cara apa saja sih mencegah kehamilan? Cara apa saja yang dapat dilakukan kita untuk mencegah kehamilan? Singkatnya seperti itu. Di sini ada gambar-gambarnya ya. Yang pertama adalah kondom. Kondom ini diperuntukkan oleh pria. Kondom ini merupakan salah satu alat kontrasepsi yang banyak dipilih karena praktis, murah, dan dapat mudah diperoleh. Jika digunakan dengan tepat, kondom dapat mencegah kehamilan sekaligus melindungi dari penyakit menular seksual loh. Kita perlu tahu ini, catat ya. Bagaimana? Tadi yang sudah menjawab, apakah benar jawabannya? Bisa tulis di kolom komentar ya. Yang kedua adalah KB Mandiri. KB Mandiri atau biasa kita kenal dengan KB alami adalah salah satu cara untuk mengendalikan kemungkinan kehamilan tanpa menggunakan alat kontrasepsi apapun, baik kondom maupun kontrasepsi hormonal. Biasanya pil KB, susuk, KB suntik, dan spiral atau IUD. Ya. Sudah benar belum jawabannya? Kalau benar ataupun salah, bisa komen ya di kolom komentar. Yang selanjutnya adalah KB hormonal. Kontrasepsi hormonal pada umumnya mengandung kombinasi hormon progestin atau estrogen. Kontrasepsi ini tersedia dalam berbagai bentuk, seperti KB hormonal termasuk pil KB, pil mini, KB spiral atau IUD, dan suntik KB. Ya, tadi kan kita sudah ice breaking. Kita lanjut ya untuk presentasi kita pada hari ini. Keuntungan Si Lili bagi penyuluh BKKBN. Ya, Si Lili ini kan produk dari kecanggihan teknologi ya. Pasti kan teknologi hadir untuk membantu kerja manusia. Nah, penyuluh itu kan manusia, jadi Si Lili hadir untuk membantu penyuluh dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, Si Lili dapat memudahkan penyampaian informasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, dengan adanya Si Lili, penyuluh dapat menyampaikan informasi secara langsung, secara jelas kepada masyarakat tanpa harus bertemu melalui penyuluhan tatap muka. Lalu data yang tersimpan di dalam sistem Si Lili sendiri tidak akan hilang
Karena biasanya ketika sebelum ada Serili ini kan biasanya menggunakan penyuluhan ya untuk menyuluhkan program-program pemerintah terkait program keluarga berencana kepada masyarakat. Nah, biasanya programnya sendiri, hasil-hasil dari penyuluhannya itu akan disimpan dalam bentuk soft file dan dalam bentuk catatan. Nah, itu kan bisa hilang kapanpun ya. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi Silili ini, kita langsung dapat menyimpan datanya. Jadi datanya akan tersimpan secara online. Jadi kita dapat mengaksesnya kapanpun dan dimanapun ketika kita terhubung di dalam internet. Lalu kita juga dapat melihat grafik. Live grafik yang ada di dalam Silili Keren ini merupakan keseluruhan data dari masyarakat Indonesia. Jadi kita dapat melihat live grafik mulai dari angka kelahiran, angka kematian. Ya, biasanya kan di dalam desa sendiri ya, di dalam kelurahan itu terdapat data-data grafik, dan grafiknya itu kan dalam bentuk gambaran papan ya, papan yang ditempelkan di atas dinding. Nah, itu biasanya kan tidak diperbarui dari tahun ke tahun ya, dari 10 tahun kemudian baru diperbarui. Nah, kalau di dalam grafik sendiri ini kan ini sifatnya live grafik ya. Misal nanti kalau ada bayi lahir maupun orang yang meninggal, nanti akan langsung dengan otomatis bertambah maupun berkurang. Jadi ini sifatnya autentik dan sifatnya real. Nah, untuk kesimpulan pada presentasi saya pada kesempatan kali ini, dengan adanya aplikasi artificial intelligence di dalam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memudahkan para agen penyuluh untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan masyarakat dapat mengakses aplikasi tersebut dengan mudah. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kekurangan dan salah kata, saya memohon maaf. Semoga presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.